Ya, oke. Mari teman-teman sebelum kita baca kitab dan bersetelah doa ya. Amin. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur padamu Tuhan di kesempatan kali ini untuk kami masih bisa Tuhan bertemu dengan firman-Mu, firman-Mu yang menguduskan, menguatkan kami. Tuhan sungguh Tuhan membaca kitab ini kiranya kami boleh mendapatkan wahyu, boleh mendapatkan terang daripada-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih kami cinta padamu. Amin. Terima kasih Alvin atas doa yang singkat dan sangat menyentuh ya. Jadi katakan di akhirnya kami cinta padamu. Jadi memang untuk mengikuti Tuhan kita perlu mengasihi Dia. Oke, jadi seperti yang di ini, berarti saya yang awal ya, Kejadian pasal 27. Oke, kita sudah membahas dari pasal 1 sampai 26, tidak terasa ya, kita sama-sama mengarungi pembacaan Alkitab ini. Oke, Kejadian pasal 27. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari, sudah itu bawalah padaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu." Amin. Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub pada Ribka, ibunya, "Tapi Esau, kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedangkan aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Ya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada leher yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Saud ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Amin. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Amin. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata kalau suara Yakub kalau tangan-tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenali dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Iya." Ayat 25, lalu berkatalah Ishak,
Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Amin. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapa engkau ini?" Sautnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Amin. Ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itu kaya ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas." Amin. Oke. Kemudian ayat 40. "Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitakan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau." Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu, lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada 10 hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Ayat
pasal 28, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram. Pada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan pada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan malam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Sungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Tuhan ya. Jadi kita sudah selesaikan ya Kejadian 28. Kita lanjut dulu ke kitab Matius ya. Matius pasal 9. Ya, Matius 9 ayat 18 sampai 34. Jadi terakhir siapa? Oke. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku, perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Amin. Ayat 26. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Amin. Tuhan. Ayat 29. Lalu Yesus jamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka merekalah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin. Maaf Kak, ayat berapa Kak? 32. 39. Sudah dapat, silakan. Oke. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Amin. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Masih dilanjut nggak, Kak? Kita sudah dulu deh. Nanti lanjut lagi ya porsinya ya. Oke, Kak. Jadi, situan kita sudah menyelesaikan porsi hari ini. Masih ada waktu 12 menit. Amin ya. Jadi, siapapun yang mau sharing duluan, dipersilahkan. Atau yang mau bertanya juga boleh. Aku paling, Kak. Boleh, Monica. Aku sih sangat terberkati dengan yang di Matius sih ya, kayak yang yang orang yang hanya memegang jubah Yesus tapi dia dengan pegang aja dia beriman gitu dengan sekedar pegang jubahnya aja. Kalau nggak salah kisah ini juga ada di nats lain ya, tapi di nats lain itu lebih dijelaskan pas orang itu megang jubah Yesus, Tuhan Yesus tuh merasakan kayak ada sesuatu kuasa gitu loh pas setelah dipegang itu tuh kayak iman yang besar gitu kan. Iman yang sangat besar yang bahkan terkadang kita sebagai maksudnya aku di sini merefleksikan diri kita gitu sebagai orang Kristen, terkadang kita yang belum kita yang maksudnya kita yang dengan jelas-jelas sudah melihat kesaksian ini aja, kita terkadang nggak percaya gitu, sementara orang ini yang baru ini terus dengan megang jubah aja imannya sungguh besar gitu. Mungkin ini jadi jadi sama-sama buat jadi renungan kita masing-masing gitu sih Kak. Aku sangat terberkati dengan ayat ini. Amin. Ya. Kak, Ya. aku juga sama kayak Kak Monika ya tadi, Kak. Pas denger itu kayaknya
kadang kita sering banget berdoa dan ngaku kalau kita itu percaya sama Tuhan. Tapi kita kayak nggak sungguh-sungguh kayak gitu. Kita berdoa, Tuhan pasti kabulkan doaku. Tapi ketika kita berdoa itu, lah kok nggak dapet kayak gitu. Jadi masa Tuhan nggak sanggup? Kita masih sering ragu. Padahal kita dalam ucapan berkata Tuhan pasti kabulkan. Tapi seringkali kita ragu sama apa yang kita doakan gitu Kak. Jadi menurut aku dalam ayat Alkitab ini sudah cukup dijelaskan bahwa dengan iman kita percaya kalau semuanya itu Tuhan pasti sanggup ngasih apa yang kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan gitu Kak. Amin. Tuhan ya Ica. Haleluya atas firman itu. Amin. Renaldi mau bicara? Belum dulu kok kayaknya. Oh, yang lain ada? Oke, ya kalau gitu saya sedikit dulu nanti yang lain lanjutkan ya. Kita sama-sama tahu bahwa penghidupan orang Kristen tuh nggak jauh-jauh dari namanya iman, terus doa, ya, lalu juga ketekunan, ya kan. Nah, seperti yang kita lihat juga bagaimana tadi di dalam Kejadian ya, pasal 27 sampai 28 di situ, kita melihat bagaimana Esau dan Yakub. Jadi sebenarnya ini juga adalah pengalaman orang Kristen. Seperti yang beberapa waktu lalu juga Kak Eko dan teman-teman semua sharing ya, bahwa hak kesulungan itu betul-betul harus menjadi milik kita. Kalau enggak, ya kita akan terbuai oleh namanya dunia. Ya. Terbuai oleh namanya kesenangan. Kalau Yakub itu, Esau kan dia tertipu oleh sup kacang merah. Ya. Nah hari ini sup kacang merah kita bisa saja tadi kita kurang iman sehingga akhirnya kita sudah banyak berdoa, tapi akhirnya kalau saya nggak jamah Tuhan, ya sudahlah nanti saya cari yang lain. Nah itu kita kehilangan kesulungan kita. Nah jadi hari ini selama dari tanggal 1 sampai tanggal 12 ini saya juga melihat teman-teman ya, bagaimana dalam kehidupan saya hari ini saya merasa bahwa Tuhan, kenapa Engkau mengaturkan situasi kepada diriku seperti ini? Ya, kenapa, dan kenapa? Mengapa kita selalu bertanya, tapi mungkin mengucap syukurnya kurang? Nah, hari ini saya belajar bahwa betul ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, teman-teman kita harus sadar bahwa asal kita menjamah firman, kita menjamah Tuhan yang di dalam Alkitab, maka segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu tersedia. Karena apa? Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 yang kita sudah baca kemarin, janganlah khawatir akan apapun juga. Ya, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah ini yang bisa saya bagikan teman-teman ya, di mulia bagi Tuhan. Yang lain boleh lanjutkan. Masih ada 7 menit. Mari Alvin atau ini Fiska. Silakan. Oke, kalau nggak ada saya ambil waktu sedikit. Allah di dalam kitab Kejadian ya, itu sangat sangat luar biasa ya. Jadi dia memperkenalkan diri. Nanti kalau kita lihat di kitab Keluarannya, dia memperkenalkan diri itu sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi artinya ada sesuatu yang istimewa ya di dalam diri Abraham, Ishak dan Yakub ini sehingga Allah mau menyatakan diri sebagai Allah mereka, ya kan? Nah, dalam pengalaman Abraham kita sudah belajar kemarin, Abraham ini adalah pengalaman orang yang terpanggil, ya. Jadi kan kita kemarin mengenal ya ras tercipta sama ras terpanggil, ya. Ras tercipta yaitu Adam. Adam itu gagal untuk mencapai tujuan Allah menciptakan manusia, ya. Akhir daripada ras Adam ini adalah di Menara Babel ya, mendirikan
menara yang mencari nama ya, manusia mau mencari nama melawan Allah yang menciptakan. Jadi manusia ini memberontak melawan Allah. Jadi Allah memanggil Abraham. Nah, kemudian Ishak. Ishak ini adalah melambangkan kehidupan yang menikmati kasih karunia. Kalau kita kemarin belajar ya, Ishak ini nikmat sekali. Nikmatnya bagaimana? Dia mewarisi semua apa yang menjadi miliknya Abraham ya. Abraham begitu kaya raya ya pada masa tuanya ya, karena diberkati oleh Tuhan begitu limpah sehingga itu semua diwariskan kepada Ishak ya. Nah, Ishak ini juga dia apa? Kemana dia pergi menggali sumur ya, kalau kita melihat ya sempat ada waktu dia di negerinya Abimelek itu terjadi pertengkaran ya antara gembalanya dengan gembala orang lain. Nah, kemudian dia memilih untuk mengalah ya. Ya udah kita pergi ke tempat lain menggali sumur. Di sana sumur itu dengan deras mengalir begitu. Dia menggali tanah itu keluar air. Jadi ini menandakan Ishak ini sepenuhnya diberkati oleh Tuhan ya. Nah, kalau kita belajar pengalaman Yakub. Nah, ini Yakub ini aspek yang lain lagi ya. Bagaimana nanti kita lihat hidupnya ini penuh dengan pendisiplinan ya. Hidupnya ini penuh dengan penanggulangan. Nah, nanti kita akan belajar ya. Ini gara-gara dia mencoba menipu ya Ishak ya. Kan dia diancam hendak dibunuh itu oleh Esau ya. Akhirnya dia lari ya. Dia lari, dia pergi ya jauh dari rumah. Di sana nanti dia bertemu dengan pamannya ya, namanya Laban ya. Nah, di sana mulailah penanggulangan, pendisiplinan yang dilakukan oleh Allah seumur hidupnya. Ya, sampai dia juga mengalami anaknya sendiri ya kan. Bagaimana nanti Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur itu kan, sehingga dia merasa sedih sekali. Nah, ini adalah pengalaman yang lengkap dari kita orang percaya. Di satu sisi kita ini dipanggil Tuhan. Di sisi yang lain kita ini menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan ini juga perlu mendisiplin kita, ya, membentuk kita, menanggulangi kita. Yakub itu dia, ya kita tahu ya, dia ini licik, ya, kakaknya sendiri bilang dia itu sangat licik ya, menipu apa. Tetapi akhir hidupnya dia itu menjadi Israel. Ya, Israel itu artinya apa? Pangeran Allah. Jadi dari orang yang licik, orang yang merebut, orang yang merampas hak kesulungan punya kakaknya, walaupun itu ada dalam kedaulatan Tuhan ya, dia diubah oleh Tuhan menjadi seorang pangeran Allah. Nah, hidup kita juga demikian, teman-teman sekalian ya. Kita puji Tuhan, kita adalah orang terpanggil. Kita menempuh kehidupan mesbah dan kemah ya, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita merasa dunia ini bukan rumah kita ya, kita ini hanya sementara saja ya di dunia ini. Kita menikmati kasih karunia dari Tuhan. Nah, tetapi ingat ya, Tuhan mau menggarap kita. Tuhan mau membentuk kita. Ya, mengubah kita. Ya, dari diri kita yang lama menjadi ya pribadi yang baru di dalam Tuhan. Nah, pembentukannya ini banyak. Ya, tangan Tuhan terhadap masing-masing kita berbeda ya. Tetapi satu tujuan Allah itu ingin membawa kita ini bertumbuh, diubah, akhirnya bisa mengekspresikan diri Tuhan ya, mengekspresikan Allah, mengekspresikan kebajikan-kebajikan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ya ini pengantar aja untuk Yakub ya, nanti kita akan melihat wah dia sangat penuh dengan pergumulan hidupnya ya, tapi tujuannya cuma satu ya, Allah melalui pergumulan ini Allah ingin mendapatkan Yakub betul-betul menjadi orang yang sepenuhnya dewasa secara rohani dan mengekspresikan Allah di dalam kehidupannya. Oke, pas 18.30 itu yang bisa saya sharingkan. Amin, puji Tuhan. Mungkin saudara siapa yang bisa tutup dalam doa ini? Saya. Ya. Silakan.
Oke. Siapa? Nggak apa-apa. Ya udah. Monica atau Raul silakan yang mau. Ya udah Monica deh. Terserah Raul aja boleh. Gimana? Tadi sudah ya, silakan. Yaudah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, karena Tuhan masih memberkati kami hingga detik ini dan kami sudah membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan mengenai kejadian dari Esau dan Yakub tentang hak kesulungan dan juga mengenai mujizat yang Kau berikan Tuhan di Matius ya Bapa. Tuhan sekiranya Kau berkati kami supaya kami bisa memahami, kami dapat merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami supaya kami tidak hanya percaya di mulut kami saja, tapi kami bisa percaya hingga di dalam lubuk hati kami yang terdalam ya Bapa, sehingga ketika kami di dalam sisi terpuruk pun kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami, dan itu tulus dari hati kami ya Bapa. Bapa di surga juga berkati kami supaya kami tetap mengucap syukur atas apa yang kami miliki dari kejadian Esau dan Yakub. Tuhan, kami telah belajar bahwa mungkin akan ada banyak-banyak hal yang akan menggoda iman kami untuk kami terbuai di hal yang tidak baik Tuhan, tapi biarlah Tuhan Kau yang ajar kami, Tuhan yang kuatkan dan teguhkan iman kami supaya kami tetap percaya dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Doa yang sangat baik ya. Terima kasih Monica. Terima kasih teman-teman. Baik, siapa yang bisa memfoto